Shalom students! Shalom! Before we start our activities today, let's praise our God by singing a song, Hafira Hafifa. Hafira Hafifa, Yesus jagoanku. Hafira Hafifa, Yesus putraku. Hafira Hafifa, Yesus jagoanku. Ya Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Yang mencintai mau, yang mengalahkan iblis, yang mudah melihat, yang lumpuh melukat. Hafira Hafifa, Yesus jagoanku. Hafira Hafifa, Yesus putraku. Hafira Hafifa, Yesus jagoanku. Ya Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Yang mencintai mau, yang mengalahkan iblis, yang mudah melihat, yang lumpuh melukat. Hafira Hafifa, Yesus jagoanku. Ya Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Ya Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Ya Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hello, my student. Now we want to listen God's word. Let's pray together. Thank you, Jesus, for this morning. We have praised and worship you. And then now we want to listen your word. Bless us, Lord. Bless our heart. In Jesus' name we pray. Amen. Our morning blessing today is taken by 3 John 1 verse 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4 yang berbunyi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Once more ya, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa sukacita Tuhan tidak ada yang lebih besar ketika Dia mendengar bahwa anak-anaknya dari grade 1 until grade 5 hidup dalam kebenarannya Tuhan. Bagaimana hidup dalam kebenarannya Tuhan? Anak-anak kecil pasti sudah tahu hal-hal apa yang harus dilakukan yang membuat Tuhan senang. Kita sudah sering dengar, bahkan kita sudah sering lihat, sering baca di Alkitab ya. Mulai kita dari sekolah minggu sampai sekarang banyak sekali kebenaran-kebenaran dan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Pagi ini teacher mau menjelaskan tentang hukum Taurat atau titah. Hukum Taurat atau titahnya Tuhan itu disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, hukum Taurat itu adalah perintah dan kebenaran Tuhan yang harus dilakukan oleh anak-anaknya Tuhan. Hukum Taurat itu dibagi dua. Hukum Taurat itu yang nomor 1 sampai hukum Taurat yang keempat itu adalah hukum Taurat atau kebenaran yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Nah, contohnya hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itu hukum Taurat yang pertama, yang berarti bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, kita puji, dan kita agungkan. Sedangkan hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10 itu adalah hukum Taurat yang mengajarkan kita bagaimana kita bersikap dengan orang tua, dengan teman-teman, bahkan dengan orang-orang di sekeliling kita. Contohnya hukum Taurat yang kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Nah, hukum Taurat itu adalah perintah atau kebenaran yang harus kita lakukan. Jika kita lakukan ke-10 hukum Taurat Tuhan, alangkah bersukacitanya Tuhan. Kamu boleh lihat di rumah, mama papa itu adalah orang tua kamu di rumah. Kamu lihat ketika kamu itu menjadi anak yang behave, belajar online mandiri, mau membantu orang tua, mau menjaga adik, rajin makan, mau makan sayur, suka berdoa, suka memuji, suka menyembah Tuhan, alangkah sukacitanya mama dan papa di rumah. Terlebih Tuhan Yesus, karena Tuhan bilang bagi Tuhan tidak sukacita lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anaknya itu hidup dalam kebenaran. Mau membuat Tuhan bersukacita? Kalau kamu mau membuat Tuhan bersukacita, lakukan ke-10 perintah Tuhan, karena itu adalah kebenarannya Tuhan yang harus kita lakukan, dan pasti Tuhan bersukacita ketika kita melakukannya. Jika kamu mau, angkat tanganmu, kita berdoa. Sama-sama angkat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami mau melakukan hukum Taurat Tuhan dari yang pertama sampai hukum Taurat Tuhan yang ke-10. Kami mau menjadi anak-anak yang bersukacita, anak-anak yang membuat Tuhan tersenyum dan senang kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Haleluya, amin.